Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita masih bisa bertemu untuk mata pelajaran pendidikan matematika. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang mana mengenai perbandingan. Adapun kompetensi dasar yang dapat kita ketahui itu menjelaskan rasio besaran atau satuan sama dan berbeda. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran atau satuannya sama dan berbeda. Rasio dua besaran atau satuannya sama dan berbeda. Adapun beberapa contoh rasio dua besaran. Yang pertama contohnya yaitu Bagus membeli sebuah pena di toko A dengan harga 3.000, sedangkan Suci membeli sebuah pena dengan merek yang sama di toko B seharga 3.500. Di toko manakah harga pena yang lebih murah? Jawabannya di toko A. Alasannya 3.000 lebih kecil atau lebih murah dibandingkan dengan 3.500. Adapun contoh yang kedua yaitu pada tanggal 10 November 2020 polisi membagikan masker di Kota Bengkulu, melaksanakan kegiatan bagian masker kepada masyarakat. Dari foto berikut dapat kita lihat 4 dari 5 orang yang ada di foto adalah orang perempuan. Perbandingannya baik laki-laki dan perempuan di foto adalah 4 dibanding 1. Karena mengapa? Di foto tersebut terdapat 4 laki-laki dan 1 perempuan. Oke, tolong dipahami ya. Dan siapkan penanya dan bukunya untuk mencatat. Selanjutnya itu terdapat 3 cara untuk menatakan suatu rasio. Yang pertama, pecahan, misalnya 4/7. Kedua, dua bilangan yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Misalnya 4,27. Nomor 3, dua bilangan yang dipisahkan dengan kata dari, misalnya 4/11. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya rasio dan perbandingan itu sama. Selanjutnya, untuk membandingkan suatu besaran yang harus diperhatikan adalah kesamaan dari jenis besaran tersebut. Misalnya, besarannya panjang hanya dapat dibandingkan dengan besaran panjang dan tidak bisa dibandingkan dengan besaran massa. Jadi dikatakan di atas ya, jika besarannya panjang maka diperbandingkan ya dengan besaran panjang, tidak bisa dibandingkan dengan besaran massa ataupun kilogram ataupun kilometer ataupun yang lainnya gitu. Dan ada juga penjelasannya di dalamnya tuh, dalam dosen pembandingan untuk memudahkan perhitungan, perbandingan harus dibuat dalam bentuk paling sederhana. Misalkan 2 dibanding 4, itu bisa kita sederhanakan adalah 1 dibanding 2. Ataupun contoh lainnya seperti 5/10, itu bisa 1/2 itu. Oke, sampai situ tolong dipahami. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Tinggi badan ibu adalah 160 cm. Tinggi Bagus adalah 140 cm. Berapakah rasio tinggi ibu dan Bagus? Jawab. Perbandingan tinggi ibu dan Bagus adalah tinggi badan ibu tadi berapa? 160. Tinggi badan Bagus 140. Jadi 160 banding 140. Bentuk sederhananya yaitu 8/7.
Jadi perbandingan tadi bisa disimbolkan bisa titik 2, bisa dari. Jadi sini menggunakan titik 2, 8:7. Contoh selanjutnya, itu contoh kedua. Untuk perjalanan dari Bengkulu ke Lampung dan kembali lagi ke Bengkulu, sepeda motor ayah menghabiskan 1,2 liter bensin, sedangkan mobil paman menghabiskan 2 liter bensin. Perbandingan banyak bensin yang digunakan motor ayah dan mobil paman adalah dijawab. Jadi ayah menghabiskan 1,2 liter bensin dan ayah menghabiskan 2 liter bensin. Jadi perbandingannya 1,2 banding 2. Kita sederhanakan menjadi 3:5. Oke. Untuk contoh selanjutnya ya, tolong dipahami dan kalau jika tidak paham nanti bisa ditanyakan di jam pelajaran atau nanti setelah Bapak menjelaskan ini. Oke. Contoh yang ketiga itu tentukan perbandingan 2 menit dengan 90 detik. Jawab. Kita harus mengetahui terlebih dahulu 1 menit itu berapa detik gitu kan. Nah, 1 menit itu 60 detik. Jadi 2 menit dibandingkan dengan 90 detik. Nah, yang 2 menit ini kita ubah dulu ke dalam detik. Jadi 2 kali 60 jadi 120. Jadi perbandingannya 120 dibanding 90. Jadi 4 dibanding 3 sama-sama dibagi 40. Oke ya, paham ya? Contoh yang keempat, tentukan rasio dari 2 kodi dan 3 lusin. Ini hampir sama seperti contoh ketiga. Kita harus mengetahui 1 kodi itu berapa sih, 1 lusin berapa gitu. Nah, jadi di sini yang diketahui itu 2 kodi. Jadi kita ngitungnya buah ya, ini biar enak. Jadi 1 kodi berapa? 20 buah. Jadi kalau 2 kodi 40. Nah, 1 lusin berapa? 12. Dikali 3 36. Jadi perbandingannya 40 banding 36. Nah, kalau kita sederhanakan itu bisa menjadi 10 dibanding 9, sama-sama dibagi 10 dan 4, sama-sama dibagi 4, sama-sama dibagi 4, jadi 10 dibanding 9. Oke, selanjutnya yaitu contoh ke ini selanjutnya ya. Selanjutnya rasio yang satuannya berbeda. Ini contoh yang rasionya satuannya berbeda. Oke. Arif berlari menempuh jarak 4 km dalam waktu 2 jam. Risa berlari menempuh jarak 2 km dalam waktu 120 menit. Eko berlari menempuh jarak 3 km dalam waktu 1 jam. Siapakah yang berlari paling cepat? Oke. Arif 4 km dalam waktu 2 jam. Jadi 4 dibagi 2, 2. Risa 2 km 2 jam, jadi 1. Eko 3 km 1 jam, 3. Nah, jadi di sini lari siapa yang paling cepat ialah Eko. Karena apa? Eko 1 jam dapat 3 km, sedangkan yang lain itu 1 jam yang hanya mendapatkan 1 km, ada yang mendapatkan 2 km. Khusus Eko 1 jam dia mendapatkan 3 km, lebih jauh daripada yang lainnya. Jadi dia lebih cepat daripada yang lainnya. Oke ya, itu untuk menganalisis sebuah soal cerita. Oke, selanjutnya contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda adalah sebagai berikut. Harga gula pasir di Panorama adalah 13 per kilogram. Yang kedua, Rangga membeli 1 lusin buku tulis isi 30 lembar dan harganya 38.000 per lusin.
Yang nomor 3, sepeda motor ayah menempuh jarak 10 km menghabiskan 1 liter bensin. Itulah adalah contoh-contoh sebuah perbandingan dua besaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan ilmu matematika kita ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dan berguna bagi seorang di sekeliling kita. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat dipahami. Minggu depan kita tetap lanjut mengenai perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga untuk yang pertama kali bertemu pada semester 2 ini, kalian lebih semangat dan jangan lupa tetap waspada jika pergi, tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Sekian dari Bapak. Bila ada kata-kata yang salah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.